Untuk itu Partai Gerindra menyatakan setuju ya undang-undang ini, rancangan undang-undang ini disahkan menjadi undang-undang dan dibahas di paripurna. Terima kasih. Tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Fraksi Partai Demokrat dapat menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang dan disahkan di tingkat selanjutnya. Selanjutnya dari fraksi Partai Golkar. Kami mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Fraksi Partai Golkar menyetujui secara menyeluruh rancangan Undang-Undang Pemilu Kada ini, baik yang dilakukan penyempurnaan dari penghapusan DIM dan penambahan usulan baru. Demikian pandangan mini fraksi ini agar selanjutnya dapat diproses sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya fraksi PKS. Dengan memohon taufik Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, menyatakan menerima rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang untuk dilanjutkan ke tahapan berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian pendapat fraksi PKS. Selanjutnya kita ke tengah, Partai Nasdem. Fraksi Partai Nasdem setelah mempelajari dan melakukan pengkajian terhadap pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang dalam pembicaraan tingkat 1 ini, menyatakan menerima dan menyetujui dan selanjutnya dapat dibawa ke tahap tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI untuk menjadi undang-undang. Selanjutnya fraksi PAN. Oleh sebab itu, fraksi PAN menyambut baik upaya pembentukan undang-undang untuk segera mempercepat pembahasan RUU Pilkada. Fraksi PAN berharap RUU Pilkada ini dapat segera disahkan dan diundangkan sehingga dapat menjadi payung hukum yang lebih memadai untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2024 pada bulan November mendatang. Berdasarkan beberapa pemikiran tersebut, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, fraksi PAN menyatakan setuju terhadap rancangan Undang-Undang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Selanjutnya kita kembali ke atas, PDI Perjuangan. Pendapat mini fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Fraksi PD Perjuangan berpandangan, keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur terkait batas usia pencalonan dan threshold sebagaimana diatur dalam pasal 7.d dan pasal 40 dalam rancangan undang-undang berpedoman kepada keputusan Mahkamah Konstitusi karena bersifat final and binding, di mana baik dalam putusan maupun pertimbangan mahkamah dalam putusannya telah secara rinci jelas mengatur dua hal tersebut tanpa perlu ditafsirkan kembali. Kedua, fraksi PD Perjuangan meminta Menderhead nota atau nota keberatan pada hal perpena nanti apabila pembahasan RUU ini menegasikan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70 tentang elektoral dan usia. Ketiga, PDI Perjuangan berpendapat bahwa perlu mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi karena telah jelas diatur dalam batas usia maupun electoral threshold
sesuai dengan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang pembentukan peraturan-perundangan yang menyebutkan materi muatan yang harus diatur dalam undang-undang berisi tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Keempat, fraksi PD Perjuangan berpandangan dalam pembahasan rancangan undang ini terkesan masih jauh dari pelaksanaan prinsip keterlibatan partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembahasan suatu rancangan undang-undang. Saudara pimpinan, anggota Badan Legislasi, Pak Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Keuangan, dan hadirin sekalian, berdasarkan catatan tersebut di atas, maka fraksi PD Perjuangan menyatakan sikap tidak sependapat dengan rancangan undang-undang tersebut untuk dibahas pada tingkat selanjutnya. Fraksi PD Perjuangan menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada seluruh pimpinan, seluruh masyarakat, seluruh anggota yang telah membahas secara substansial rancangan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Sati Om, Merdeka! Jakarta, 21 Agustus 24, Kapoksi Badan Legislasi, Sutarman Panjaitan A156. Selanjutnya setelah PDI P3. Setelah mendapat berbagai masukan dari para pemangku kepentingan agar revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dapat mengakomodir perubahan dan kebutuhan hukum sesuai perkembangan zaman serta melalui pembahasan yang intensif dengan pemerintah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyetujui RUU perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota untuk disahkan sebagai undang-undang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikianlah pendapat fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Selanjutnya fraksi PKB. Bapak Muhammad Toha. Dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI menyatakan persetujuannya RUU ini dilanjutkan dalam proses pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan pimpinan Masinton, Pak Masinton? anggota Balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan Pak Menteri yang mewakili pemerintah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah hasil pembahasan RUU tentang perubahan keempat
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan. Alhamdulillah.